teman-teman. Apa kabar nih? Hari ini kita mau bahas satu topik. Mengapa Gen Z enggan untuk menikah? Zaman sekarang, nikah itu bukan lagi tujuan hidup utama buat banyak orang. Kalau dulu, kalau kita habis sekolah, terus kuliah, terus bekerja, nah langsung ditanya tuh, kapan mau nikah? Nah tapi kalau sekarang, banyak Gen Z yang menjawab, lihat nanti aja deh. Masih banyak nih yang harus gue pikirin. Gue belum siap nih. Gue belum tahu nih, dan lain-lain. Tapi, kenapa sih makin banyak Gen Z yang memilih gak buru-buru nikah? Apakah karena ekonomi? Atau karir? Atau ada faktor lain? Dan yang lebih penting, gimana nih menurut iman Kristen tentang ini? Kita bahas bareng yuk dalam video ini. Selamat mengikuti ya. Kenapa sih banyak Gen Z ini nggak mau atau memilih tidak menikah? Oke, sekedar informasi, Gen Z ini atau generasi Z adalah individu yang lahir tahun 97 hingga tahun 2012. Dan Gen Z ini mendominasi populasi Indonesia 74,93 juta jiwa atau sekitar 27,94% dari total penduduk. Ini berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik. Nah, kalau kita tanya teman-teman satu angkatan dengan Gen Z ini, pasti ada yang bilang, kenapa gak mau menikah atau kenapa tidak segera menikah gitu ya. Mereka pasti jawabannya, aduh, nikah itu mahal. Oh, aku mesti fokus nih ke diri sendiri, atau bahkan, ngapain nikah kalau ujung-ujungnya banyak drama. Nah ini dia beberapa alasan kenapa banyak dari kita lebih memilih buat tidak menikah atau tidak buru-buru menikah. Ada beberapa alasan yang membuat generasi Z ini atau Gen Z ini tidak buru-buru menikah. Yang pertama adalah gaya hidup makin tinggi atau makin gila lah. Serius deh. Harga rumah makin mahal kan? Gaji nggak naik-naik, cicilan numpuk. Ngajak gebetan aja makan udah mikir 2 kali, apalagi mikirin biaya nikah dan rumah tangga. Kalau dipikir-pikir, hidup sendiri rasanya lebih ringan. Terus yang kedua adalah fokus ke karir dan passion. Gen Z itu generasi yang nggak mau stuck di satu jalur aja. Banyak yang milih buat fokus ke karir, bisnis, atau passion dulu sebelum mikirin nikah. Daripada buru-buru, mending siapin diri dulu buat nikah. Jadi nggak kaget nih sama tanggung jawab yang akan ada nantinya waktu menikah. Alasan yang ketiga adalah takut perceraian. Jujur aja ya, banyak yang dari Gen Z ini yang tumbuh di lingkungan di mana perceraian makin sering terjadi. Mereka melihat orang tua atau keluarga yang bercerai atau berpisah, bikin mereka jadi mikir, mereka jadi merasa takut, mereka jadi mikir, masih worth it gak sih untuk menikah? Alasan yang keempat adalah bebas dan happy sendiri. Dulu,
orang yang gak nikah itu sering dikasihani. Tapi kalau sekarang, banyak yang merasa bangga dan mandiri karena tidak menikah. Mereka bebas traveling, mereka punya kebebasan untuk memilih ini dan itu, dan tetap bahagia meski tanpa pasangan. Nikah gak jadi satu-satunya tiket menuju kebahagiaan. Masih banyak sebenarnya alasan-alasan yang bisa kita angkat terkait dengan mengapa generasi Z atau Gen Z ini enggan nikah. Tapi pada kesempatan di video ini, kita mengangkat alasan-alasan yang paling umum terjadi. Bagaimana pandangan iman, khususnya iman Kristen, terkait dengan ini? Oke, tadi kan kita sudah membahas alasan-alasan versi dunia. Tapi bagaimana kalau kita lihat dari iman Kristen? Apakah menikah itu sifatnya wajib? Atau ada perspektif lain? Oke. Yang pertama adalah nikah itu adalah panggilan, bukan keharusan. Banyak orang mikir kalau jadi Kristen itu harus menikah. Padahal di dalam 1 Korintus 7 ayat 7 sampai dengan 8, Paulus mengatakan kalau ada orang yang dipanggil untuk menikah, tapi ada juga yang tidak menikah. Intinya, yang penting kita tahu Tuhan mau kita ada di jalur yang mana. Baik, perspektif yang kedua adalah nikah bukan solusi dari semua masalah. Kalau ada yang mikir gue harus nikah biar gak kesepian, atau nikah pasti bikin hidup lebih mudah, kayaknya gak selalu deh. Nikah itu bukan solusi semua masalah, malah bisa jadi tantangan baru yang kalau kita tidak siap, itu akan menyebabkan masalah yang besar. Jadi, jangan sampai menikah cuma karena tekanan sosial, atau sekedar ikut-ikutan, atau paksaan dari pihak-pihak lain, termasuk dari orang tua. Perspektif yang ketiga adalah apapun pilihannya, yang penting hidup yang benar. Entah kita menikah atau enggak, yang paling penting adalah apakah kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Apakah kita pakai waktu kita buat sesuatu yang berguna dan bermakna? Apakah kita tetap jadi berkat untuk orang lain? Itu yang lebih penting. Jadi, tidak menikah itu tidak buruk. Banyak yang berpikir kalau makin banyak orang tidak menikah, itu tanda-tanda dunia akan kiamat. Dunia makin kacau. Tapi sebenarnya, bukan soal salah atau benar. Yang penting adalah kita bikin keputusan berdasarkan hikmat Tuhan. Bukan cuma karena tren atau ketakutan. Jadi, bagaimana menurut kalian? Masih pengen nikah nggak? Atau mulai kepikiran buat jomblo seumur hidup? Atau menikah nanti? Kalau sudah siap? Tapi ukuran siap memang tidak ada ya. Yang jelas,
Pernikahan itu bukan kewajiban, tapi pilihan yang harus kita pertimbangkan dengan baik. Oke. Tulis pendapatmu. Tulis komentarnya ya, kalau tidak setuju atau setuju dengan video ini. Mungkin ada yang mau ditambahin, ada komentar lain silakan. Dan jangan lupa di like, di share, subscribe, biar kita bisa lebih banyak lagi ngobrolnya dengan topik-topik yang lebih seru lainnya. Oke, thank you guys. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan memberkati.